warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kafah alla ta'budu sayatin innahu lakum adu mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Satarya Sahih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, pada malam hari ini ada pengajian permintaan tentang masalah Islam yang sebenarnya. Islam yang benar itu yang mengikut, yaitu dasarnya Al-Quran dan hadis. Kalau dia itu nggak ikut Quran dan hadis, Islam itu masih diragukan. Maka dari itu tadi kakek bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 208 yang berbunyi dengan bahasa Indonesianya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan jangan kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum dirimu Islam. Jadi Al-Quran itu punya dasar untuk kekuatan, yaitu Islam yang sebenarnya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 nerangkan, orang yang beriman disuruh masuk Islam. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Bukan orang Kristen, bukan orang yang nggak punya agama, bukan orang Cina, bukan orang Buddha, orang Hindu, orang Batak, orang Jawa, bukan. Yang disuruh oleh Allah itu orang yang beriman, baru disuruh masuk Islam. Jadi alangkah meruginya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu nggak mau masuk Islam, karena dia itu tegak pada pendiriannya bahwa dia itu lahir sudah Islam. Banyak begitu, dia sholat mau, puasa mau, zakat mau, haji mau, tapi disuruh bersyahadat dia itu enggan. Karena rukun Islam itu yang pertama syahadat. Kesempurnaan Islam tadi itu yang mengikuti rukunnya, yang pertama syahadat. Jadi di Al-Quran itu nggak ada agama keturunan. Di Al-Quran itu nggak ada agama keturunan. Ayat manapun yang kamu cari, surat apapun yang kamu buka, itu nggak ada ayat yang menerangkan orang lahir ke dunia ini dalam keadaan Islam, itu nggak ada. Yang ada manusia lahir dalam keadaan suci.
bukan Islam. Beda sekali. Kalau Islam itu punya rukun 5, kalau suci punya rukun 4. Beda sekali kan. Jadi nggak ada di Al-Quran nerangkan masalah dalam keadaan Islam. Kalau kakekku udah Islam, bapakku Islam, aku sudah Islam. Itu nggak ada keterangannya. Baik dalam ilmu fikih sekalipun, ya. Syarat Islam itu, syarat beragama itu diantaranya balik dan berakal. Jadi anak-anak itu nggak punya agama. Setelah kita balik dan berakal, maka kita disuruh memilih agama. Kalau kita milih agama Islam, bersahadatlah di hadapan saksi. Kalau dulu para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad bersahadat. Yang pertama kali syahadat di hadapan Muhammad adalah istrinya Khadijah. Yang kedua yaitu sahabatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga anak angkatnya, yaitu Zaid bin Sabit. Yang keempat sahabatnya lagi, yaitu Abu Bakar. Terus menerus semua bersahadat. Yang ke-20 orangnya yang bersahadat anaknya Nabi Muhammad, yang namanya Zainab, anak pertama Muhammad. Anak Nabi Muhammad itu masuk Islam setelah dewasa. Itu diterangkan di kitab yaitu Fadilah Amal, kitabnya orang tablik, orang taklim, di halaman 571, bahwa anak Nabi Muhammad yang namanya Khadijah itu masuk Islam. Anak Nabi saja masuk Islam. Kenapa? Karena Islam itu punya syaratnya itu balik dan berakal. Kalau kita tuh nggak berakal, nggak perlu masuk Islam, beragama. Jadi anak-anak itu nggak ada yang beragama, nggak ada, karena anak-anak itu hukumnya suci. Setelah dia diajari dulu agama, diajari ngaji, diajari apalah untuk kepentingan dia, setelah dia dewasa disuruh memeluk agama. Jadi sama sebenarnya tadi itu yang bersahadat. Andai kata kita nggak mau bersahadat, kena enggan, aku sudah sahadat kok. Kapan? Waktu sholat, katanya mereka. Ya. Nah, kita ambil ilmu fikihnya. Adakah rukun sholat tadi itu yang 13 perkara itu mengucap 2 kalimat syahadat? Enggak ada. Yang ada baca tahiyat. Jadi ketika diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu bukan syahadat namanya, baca tahiyat. Karena syahadat untuk agama itu ketika kita balik dan berakal, diucapkan di hadapan saksi. Syaratnya begitu. Syaratnya itu. Jadi kalau dibaca waktu sholat namanya baca tahiyat. Kalau dibaca untuk manggil orang namanya azan. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bukan orang syahadat, itu orang azan. Kalau dibaca waktu nikah namanya ijab kabul. Jadi kapan kamu itu syahadatnya itu memeluk agama? Karena disuruh beragama Islam itu, yang disuruh beragama, yang disuruh masuk Islam itu bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, orang Hindu, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jadi Islam sebenarnya itu yang bersahadat. Kalau yang beriman namanya Islam keturunan. Islamnya itu agamanya keturunan. Kalaulah memang itu laku di hadapan Allah nanti, agama keturunan, Nabi Muhammad itu mengadakan rukun Islam tinggal 4, enggak 5. Jadi kan kata dibuat 5 rukun Islam, 5 perkara itu yang dibuat 5. Yang pertama yaitu Islam keturunan, baru yang kedua sholat.
yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Yang pertama yaitu Islam keturunan. Kayaknya nggak begitu kan rukunnya? Begitu nggak rukunnya? Yang pertama disuruh mengucap bahasa. Maka ada hadis nabinya itu sahih. Hadis Nabi yang diambil dari Umar di kitab yaitu Muslim di juz 7. Diterangkan begini hadisnya itu. Al Islamu antas hada Allah ilaha illallahu wa ana Muhammadan rasulullahi wa aqima sholata wa tutiya zakata wa tasawma ramadana wa tuhijjal bayyita ini satota lillahi sabilan. Itu hadisnya sahih di kitab Muslim, Pak, cari nanti di juz 7 dari Umar ya. Dari Umar itu ya. Bahasa Indonesianya Islam adalah bersaksi katanya. Dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqima sholat, dirikanlah sholat, wa tutiya zakah, bayarlah zakah, wa tasawma ramadana, kerjakanlah puasa pada bulan Ramadan, wa tuhijjal bayyita, tunaikanlah haji. Ini statota lillahi sabilan, jika kamu itu mampu melaksanakan. Jadi kata Nabi Muhammad menurut hadisnya Islam itu bersaksi. Kapan waktunya? Dikala balik dan berakal. Kalau dulu zaman Nabi, kalau sekarang sudah nggak ada Nabi dengan siapa? Sama pewarisnya. Al ulama'u warasatu ambiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Jadi kan sekarang zaman ulama bukan zaman nabi. Jadi kalau ingin masuk Islam, masuk beragama, maka carilah ulama untuk menyaksikannya. Bersaksi di hadapan ulama. Baru Islamnya itu benar. Itu pengertiannya. Jadi kalau agama itu harus punya dasar Quran sama hadis. Kalaulah agama keturunan yang kamu yakini, di Al-Quran surat apa dan ayat berapa yang menerangkan itu? Kalau kita boleh agama itu keturunan, kakak ingin tahu ahli-ahli Quran itu surat apa ayat berapa, ada enggak? Kalau agama itu keturunan, yang kakek tahu, yang kakek baca Al-Quran enggak ada. Yang ada itu suruh bersaksi. Kalau ingin Islam sebenarnya, karena ini tuntutan adik tadi ini untuk mengetahui Islam yang sebenarnya. Ya. Jadi Islam yang benar itu yang punya dasar Quran sama hadis. Kata Nabi Muhammad, ya, kutinggalkan 2 pusaka untukmu. Apabila kamu berpegang teguh dengan keduanya, maka tidak sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah, Quran dan hadis. Jadi agama yang kita yakini ini, yang kita kaji sekarang ini punya dasar Quran, ya. Punya dasar hadis, nggak sama maunya. Jadi kalau bisa agama itu keturunan, kenapa anak Nabi Muhammad itu masuk Islam? Bukankah itu anak Nabi, bapaknya sudah Islam? Kalau kurang percaya, ambil kitabnya. Nah, di kitab di masjid-masjidnya orang tabligh itu ada orang taklim itu, namanya kitab Fadilah Amal. Anak Abdullah, anaknya Ibnu Abbas namanya Abdullah bin Abbas. Bapaknya sahabat Nabi Islam, anaknya masuk Islam, Abdullah bin Abbas. Si Jahid itu bapaknya Islam, namanya Sabit, keluarga Nabi, anaknya masuk Islam. Jadi nggak ada alasan agama itu keturunan kalau memang ingin mengetahui Islam yang sebenarnya. Maka sekarang zaman ulama, zaman wali-wali Allah, maka carilah ulama wali Allah itu untuk menyaksikan kita bahwa kita itu agama kita Islam. Ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah di hadapan saksi.
Dikatakan syahadat, bersaksi. Aku bersaksi katanya. Saksinya siapa? Ada lagi yang menjawab, saksiku Allah yang maha melihat. Enggak perlu manusia, saksinya Allah yang maha melihat, maha mendengar. Kalau Allah yang maha melihat itu bisa untuk saksi di dunia ini, yang jahir ini, ya, orang nikah itu enggak perlu cari manusia. Ambil perempuan yang cantik, ucapkan akad nikah, saksinya Allah, sah gak kira-kira? Nggak sah ya. Kalau memang bisa begitu, maka Allah itu menggunakan manusia sebagai saksinya. Walaupun Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, tapi tetap menggunakan manusia sebagai syarat saksinya. Sekarang zaman ulama, bukan zaman Nabi lagi. Nabi sudah nggak ada, ditutup kenabian, tinggal pewarisnya yaitu ulama. Maka kalau kamu ingin sebenarnya Islam yang kamu miliki, yang kamu yakini nanti untuk akhirat, maka bersaksilah, bersyahadatlah. Andai kata kita nggak mau, karena kita agak ngeyel, Allah mengkritik di Al-Quran tadi yang kakek bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum dirimu itu Islam. Allah melarang kita mati sebelum Islam. Kenapa kok dipaksa kita nggak boleh mati sebelum Islam? Karena kita sholat mau, zakat mau, puasa mau, haji mau, suruh syahadat enggak mau. Maka sebelum syahadat jangan mati dulu. Kalau udah syahadat mati, silakan mati. Kalau udah syahadat. Jadi Islam itu punya dasar, punya pintu gerbang syahadat. Itu enggak bisa ditempelkan di sholat, enggak bisa. Jadi andai kata rukun Islam itu bisa digabung ke sholat syahadatnya, berarti tinggal 4 rukun Islamnya itu. Karena syahadatnya udah gabung sama sholat. Sedangkan itu semua itu punya rukun. Andai kata kita mengerjakan sesuatu, sholatlah sholat punya rukun enggak? Rukun punya ya, 13 rukunnya ya. Jadi andai kata kita buang rukunnya, sah enggak sholatnya? Enggak sah ya. Islam itu punya rukun enggak? Nah, kalau kita buang rukunnya, kita kurang rukunnya, sempurna enggak? Maka dari itu tuntutan ingin tahu Islam yang sebenarnya yang macam mana. Maka kalau ingin tahu harus kita ambil dasarnya Quran sama hadis. Ini kajian lama ini ya, kajian lama. Jadi ibu-ibu jangan sampai yaitu punya suami yang nggak bersahadat, nanti rugi. Kata Sunan Kalijogo, wong wedok iku surgane nunut neraka sing katut. Maka beruntunglah ibu-ibu punya suami yang ada syahadatnya sampai Nabi Muhammad. Macam kakek bersahadat dengan bapaknya kakek, Syekh Abdul Hamid Jamal. Bapaknya kakek bersahadat dengan kakeknya lagi Kiai Kaisan sama kakek sama bapaknya sampai Nabi Muhammad. Jadi syahadat kakek ini sama Nabi Muhammad nyambung. Itu namanya wasilah, nyambung dia. Dan dari kakek turun ke bawah lagi kepada Pak Tauhid satu sama kakek. Nanti anaknya, istrinya Pak Tauhid sama Pak Tauhid, anaknya sama Pak Tauhid. Jadi nyambung syahadatnya sampai Nabi Muhammad. Itulah Islam sebenarnya. Jangan sampai kita itu dibodoh-bodohi oleh maka dikatakan ala ta'budu sayatin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa ala ta'budu sayatin innahu lakum adu. Jangan kamu ikut langkah setan, katanya Allah. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Macam mana langkah setan itu yang kita gambarkan dalam ilmu agama Islam? Karena tadi hubungannya dengan Islam tadi kan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafa ala ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini dihubungkan dengan Islam tadi secara kafah. Jadi bagaimana langkah setan
Menurut ayat ini, langkah setan itu nggak pernah taat, ngeyel, bandel, diomongin merengkel. Walah, ngene ae wis lah. Kok malah wong iku sadat-sadat. Jadi aku kira Islam. Yang katakan kamu itu Islam siapa? Kalau kamu itu memang betul-betul Islam, harus ada yang menyaksikan apa ini Islam. Kan begitu. Siapa? Tapi aku sholat, itu kan orang beriman. Ada sholat itu bukan di antara orang Islam. Ayatnya ada enggak? Ada ya ayyuhalladzina aslamu wa aqimis sholat, itu ada enggak ayatnya? Yang sholat itu orang yang beriman, yang puasa itu orang yang beriman. Maka ada hubungannya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu wa aqimis sholat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Enggak ada ya ayyuhalladzina aslamu wa aqimis, enggak ada ayatnya. Jadi yang langkasan tadi itu yang ngeyel. Nah, namanya setannya kayak ngeyel, merengkel, enggak mau coba ngomong kan. Ngeyel. Alas ngene ae. Kan Allah Maha tahu. Memang Allah itu Maha tahu. Karena Allah Maha tahu, Allah memberitahu kepada kita. Ya. Allah kan Maha tahu. Keadaan itu kan sama-sama kitanya. Aku tahunya dia itu begitu-begini. Iya, Allah itu Maha tahu. Kalau kita sama kedudukannya, maka Allah beritahu di Al-Quran begini cara Islam sebenarnya. Kan begitu. Memang amat berat bagi orang-orang yang masih kekotoran hati. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 diterangkan oleh Allah di situ. Kamu kujadikan umat pertengahan atau umat Islam untuk menjadi saksi seluruh manusia. Dan Rasul Muhammad itu menjadi saksimu pula. Allah mentiadakan kiblatmu yang dahulu itu agar Allah mengetahui siapa yang ikut Nabi dan siapa yang berpaling dalam kekafiran. Masalah ini amat berat bagi mereka kecuali orang-orang yang dapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 143. Allah ngasih tahu masalah ini amat berat bagi mereka. Berat enggak? Kali suruh syahadat lagi orang udah sholat. Berat sekali. Kecuali kata Allah, orang-orang yang dapat petunjuk. Berat sekali. Sholat yang kadang-kadang kakinya naik asam uratnya masih mau satu pala-palai sholat. Ya. Puasa yang kelaparan masih mau puasa. Zakat yang mengeluarkan harta masih mau mengerjakan. Haji yang jutaan masih mau dia melaksanakan. Tapi syahadat yang tanpa kerugian sedikit pun, hanya ngucap di hadapan saksi, tanpa mengandung embel-embel samping, nggak disuruh bayar. Tapi amat berat bagi mereka. Ngelawan dulu. Syahadat. Kalau di surat nggak ngelawan, sholat nggak ngelawan. Walaupun kakinya udah luka-luka jatuh, masih juga sujud dia sholat. Tapi syahadat, ya nggak bayar, hanya ngucap, nggak lama, hanya paling 2 detik. Tapi berat sekali. Entah macam mana lah. Itulah hati kita itu sedang dibisiki oleh setan. Ngelawan dulu baru, kalau kalah baru mau syahadat. Terlebih-lebih yang kebanyakan yang kita lihat, kalau seorang ibu, seorang istri mau syahadat sama suaminya, itu ngayal dulu, debat dulu, baru kalau udah kalah baru mau dia syahadat. Tapi kadang-kadang ada juga yang istrinya suka ingin bersyahadat sama suaminya nggak mau. Ada juga yang macam begitu. Ini suaminya itu halifah Pak, halifatullah, halifaullah ini suaminya. Orang istrinya mau bagus, mau masuk Islam, mau beragama Islam, syahadat kok malah dia itu nggak mau menyaksikan. Tapi kalau istrinya itu habis mandi, mau dia menyaksikan. Ya.
habis mandi pakai apa itu kain yang separuh badan itu, mau dia nyaksikan, tapi syahadat nggak mau nyaksikan. Ini halifatullah apa halifatullah? Nah, ini jangan dicoba macam gitu Pak ya, harus sungguh-sungguh. Istrinya minta syahadat, syahadati sebagai suami, tanggung jawab kehalifaannya. Bersyukur ada istri yang betul-betul tahu rahasia Tuhan ini tentang masalah agama sebenarnya. Nah, inilah harus kita pelajari. Maka Syekh Ali Jabir yang sudah meninggal itu, dia tersenyum nengok Islam Indonesia. Dia mengatakan kebanyakan Islam Indonesia itu keturunan. Keturunan. Dia sendiri katakan begitu yang sudah meninggal itu kan. Pernah dengar itu ceramahnya dia? Dia agak tertawa nang Islam Indonesia ini. Kok kebanyakan Islam keturunan katanya. Itu Syekh Ali Jabir, saya terkenal tuh kan, yang diakui ulama nomor 1 Indonesia itu ya, yang dari Arab sana. Jadi kita sendiri kadang-kadang ngeyel, agama nggak tahu dikasih tahu malah ngeyel. Ini yang kadang-kadang sedih apa tuh. Maka kalau inginlah kita betul-betul Islam itu sebenarnya, maka bersyahadatlah sebelum mati. Waktunya kapan? Kalau udah lewat, udah dewasa, udah lewat kan, ya cepat-cepat syahadat. Nanti dikritik oleh Allah. Ya waktunya itu setelah dewasa balik dan berakal. Jadi bapak-bapak yang punya anak yang udah mulai balik dan berakal ditawarkan. Tapi agama nggak boleh dipaksa. La ikra api, tidak dipaksa beragama. Macam kakek dulu ditawari sama tuan saya itu. Kamu dari kecil saya kasih nama dengan cara Islam. Dan kamu saya didik dengan ajaran Islam. Saya ajari sholat kamu, ajari puasa kamu, semua ajaran Islam yang sama kamu. Sekarang kamu udah dewasa, kamu milih agama apa? Aku kebingungan loh, kok aneh orang tua ini. Milih agama apa? Kalau kamu ingin agama Kristen, silakan kata bapak saya itu. Sana datang ke Mbah Gunung, cari pendeta berdibaptis katanya. Kalau kamu ingin agama Buddha silakan, sana cari api, sana ada namanya apiu yang pekongnya depan atas sungai itu. Nah, sana cari apiu biar kamu dibaptis. Ya. Tapi kalau kamu ingin agama Islam, bapaklah yang menyaksikan kamu keagamaannya. Ucapkanlah syahadat di hadapan bapak. Maka kamu jangan syahadat, asyhadu an la ilaha bapak saya sendiri yang saya saksinya. Itulah tata cara Islam. Setelah kakak mulai dewasa, kala itu umur 15-an tahun lah itu, ditawarkan begitu. Disuruh milih agama apa. Maka sampai sekarang begitu juga anak-anak kakak yang udah dewasa saya tawarkan, kamu udah dewasa, kamu milih agama apa? Kalau milih Islam kamu itu bersyahadat. Sama siapa Pak syahadatnya? Sama yang kamu sukai siapa, yang penting ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Mana anak kakek itu gak sama kakek syahadatnya. Yang sama Pak Buhori satu, sama Pak Adi satu, sama suaminya Muslim satu. Nah, yang kecil dua ini belum. Nah, yang kecil dua ini belum syahadat, yang masih kecil kan. Kira-kira paham dengan salah agama ini kan? Kalau sholatnya sama, ambil contoh kita sekarang, ambil contoh. Kamu anak karyawan, bapakmu itu orang karyawan, ibumu itu orang karyawan. Lalu kamu tuh membantui kerja di kebun sana ngegrek ataupun daerah Serambung. Kamu dikatakan karyawan kan? Walaupun kamu pandai daerah Serambung itu, bantui orang tuamu di kebun sana. Yang dikatakan karyawan siapa? Bapaknya. Jadi kalau kamu ingin masuk ingin jadi orang karyawan, bagaimana caranya? Masuk karyawan daftar. Walaupun kamu pandai dari Serambung setiap hari dapatnya banyak, kamu nggak akan dapat yaitu pensiun, nggak akan dapat jaminan dari perusahaan. Kamu bukan orang karya. Paling anemer itu pun yang gaji bapaknya kan begitu. Iya kan? Itu contohnya begitu. Jadi andai kata bapakmu itu tentara ataupun bapakmu pegawai negeri, mamamu pegawai negeri, kamu pegawai negeri enggak?
Ya, jadi kalau kamu ingin jadi pegawai negeri, masuk daftar pegawai negeri. Ya gitu juga agama Islam itu. Walaupun bapak itu Islam, anak mamanya itu Islam, kalau kita nggak mau bersahadat, kita belum dikatakan orang Islam. Masih dikatakan orang yang beriman, orang yang percaya akan agama. Jadi apa bedanya yang beriman dengan yang Islam tadi? Kalau yang beriman tadi apabila kita berbuat kebaikan mendapat pahala, tapi nggak ada jaminan daripada Nabi Muhammad sepaatnya. Tapi kalau orang Islam ada jaminannya, sepaat pertolongan Nabi di akhirat nanti. Karena kami sudah berpesan dalam satu hadisnya, ya, yang aku sepaati nanti di akhirat ada 3 golongan. Yang pertama keluargaku, yang kedua sahabatku, dan yang ketiga pengikutku. Bukan umat tapi pengikutnya. Tanya sahabat Rasul, ya Rasulullah, pengikut Rasulullah akhir zaman siapa? Yaitu orang-orang yang mengikut para wali-waliku. Karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau zaman sekarang ini pengikut Nabi Muhammad yang ikut para wali-walinya. Inilah pengikut Nabi Muhammad yang akan mendapat cepat di akhirat nanti. Kalau yang beribadah itu hanya mendapat pahala. Ya kalau pahalanya itu nanti sampai tempat. Kalau nggak sampai tempat, kamu sholat dapat pahalanya kira-kira berapa? 25 ton emas pahalanya sholat. Karena saf pertama dekat imam, bacaannya bagus kan begitu kan. Jadi pahalanya mendapat nilainya 25 ton emas. Bayangkan itu kan pahalanya. Mau dibawa pulang ke tempat sana, dirampok sama jin tengah jalan, hilang nggak pahalanya? Hilang. Maka apabila kita berbuat beribadah, kita harus memahami tentang masalah yang menghilangkan pahala. Kita harus tahu. Nggak tahunya kita itu banyak pahala yang kita tumpuk-tumpuk, sampai sana kita nggak punya, hilang semua pahalanya. Kalau kita tentang masalah ibadah, kan begitu. Tapi kalau Islam tadi itu walaupun sedikit ibadahnya, tapi ada jaminan dari Nabi Muhammad masuk surga. Ada jaminan enggak? Ada Al-Qur'annya. Ada Al-Qur'annya. Masuk surga. Ada. Fathulil bi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba. Karena hambanya Allah datang ke sini, kita masuk dalam golongannya. Baru fathulil jannah. Sehingga aku masuk dalam surgaku katanya. Dua ada jaminannya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang baik, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah dengan hati yang ridho dan ridhonya. Fathulil bi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kalau ada hambanya Allah, kita disuruh masuk dalam golongannya. Wadhulil jannati, ada jaminannya. Siapa yang ikut ulama-ulama, ikut golongan-golongan hamba Allah, ikut para guru-guru, akan mendapat jaminan yaitu surga. Siapa contohnya di Al-Quran? Contohnya, kalau manusia itu masuk surga itu wajar, ya, karena surga itu disediakan untuk manusia. Tapi ada makhluknya Allah yang ditelak oleh Allah itu pengisi neraka. Tapi gara-gara dia itu ikut ulama, akhirnya dia masuk surga, yaitu seekor anjingnya Sahabul Kahfi. Seekor anjing yang cebok aja, apalagi wudhu, cebok aja nggak pernah, ya. Apalagi wudhu kan. Tapi kenapa dia masuk surga? Karena dirindukan oleh Sahabul Kahfi. Di mana-mana dia tuh ikut Sahabul Kahfi, ulama besar di kala itu. Ya. Ketika Sahabul Kahfi masuk surga, dia sendirian, rindu sama seekor anjingnya. Datang Sahabul Kahfi mohon kepada Allah, ya Allah, aku rindu pada sahabatku, kok nggak sampai sini. Dulu kami selalu bersama-sama dengan mereka, dengan dia. Sekarang aku sendirian di surga, nggak enak ya Allah. Datangkanlah sahabat itu ya Allah.
Kata Ashabul Kahfi. Malaikat disuruh oleh Allah turun ke dunia, cari sahabat-Ashabul Kahfi yang di mana-mana dia bersama. Dicari di mana-mana enggak jumpa. Baik malaikatnya, ya Allah enggak jumpa sahabat-Ashabul Kahfi, semua musuhnya katanya. Tanya Ashabul Kahfi, yang mana sahabatnya itu? Dikasih fotonya Ashabul Kahfi. Oh, kalau dia jumpa aku katanya di dunia. Kasih fotonya seekor anjing. Lalu turunlah malaikat ke dunia, diambil anjing itu dibawa ke surga bersama Ashabul Kahfi. Contoh di dunianya sekarang ada. Ya. Anjing itu pantas enggak tidur tempat tidur yang mewah yang mahal? Pantas enggak? Kucing ataupun anjing pantas enggak tidur tempat tidur yang mahal? Yang harganya hampir 50 juta tempat tidurnya. Pantas enggak? Enggak pantas. Tapi karena dia itu disayangi oleh majikan yang kaya raya, ayah tidur bersama majikannya di tempat yang mewah. Ya kan? Itu contohnya. Sikit amalannya, tapi dia nggak kerja di tempat tidurnya apa yang mewah, kalah yang lain-lain. Itulah contohnya. Kalau derajatnya anjing ataupun kucing itu paling tidurnya di bawah kolong, di tumpuan-tumpuan apa namanya itu kan, sandal kalau misalnya itu kan. Tapi karena dia disayangi oleh majikan yang kaya raya, yang tempat tidurnya harga 50 juta, nggak pernah kamu tidur situ. Nggak usah tidur kamu di sana malah. Tempat tidur hanya 50 juta, pernah kamu nampak pernah nampak? Enggak ya. Kakak pernah tidur di situ nggak bisa tidur, bingung. Tidurnya tuh bingung. Kok macam pengantin baru ini lokasinya gitu. Jadi karena dia itu disayangi oleh majikan yang kaya raya, hanya seekor kucing pun tidur tempat yang mewah, makannya pun yang enak-enak. Gimana kalau kucing ikut orang miskin, makannya apa? Dikasih tulang. Kalau ikut orang kaya, dikasih yang enak-enak. Makanya di Al-Quran dikatakan oleh Allah, fadulil bi ibadi. Macam dalam golongan hamba. Kalau ada hambanya Allah itu masih dalam golongannya. Hambanya Allah dijamin oleh Allah itu masuk surga. Karena kita mengikut pengikutnya. Contoh begini, di kampung kamu ini ada tontonan yang bayar, layar tancap lah itu. Yang dulu zaman itu dikerobong gitu, iya kan? Kerobong. Semua yang masuk situ bayar, baik yang pincang, yang sumbing, yang pesek, yang mancung, yang kaya miskin masuk situ bayar. Nggak ada yang nggak bayar. Tapi ada satu rombongan yang nggak bayar. Ada satu orang dijamin oleh orang itu nggak bayar. Allah pasti silakan masuk. Rombongan siapa lah kira-kira? Rombongannya Pak Lurah. Pak Lurah masuk di tempat apa hiburan. Kita di belakangnya ngikut aja, walaupun nggak kenal, nggak bayar. Iya, nggak bayar. Itu dicoba lah, kakek perlu kalau gitu. Dulu namanya sandiwara dulu, ataupun film bayar yang di lapangan dulu kan. Kakek selalu ngikuti rombongan Pak Lurah. Kalau ada Pak Lurah kampung itu masuk itu kan sama istrinya, sama anak-anaknya, aku ngikut aja, nggak bayar. Ya gitu juga nanti di akhirat. Nabi Muhammad di depan, para sahabat, para ulama-ulama mengikuti, kita di belakangnya ngikut aja gitu. Nah, akhirnya kita masuk surga. Malaikatnya pun, ini siapa yang lain sendiri ini? Nah, tapi rombongannya Muhammad kok katanya, masuk surga. Nah, itulah kemenangannya yang ikut ulama. Ada jaminan syafaatnya Nabi, pertolongan Nabi. Walaupun apanya sedikit, warnanya agak muram, di surga nggak ada orang yang jelek, orang yang kadang-kadang sama agak suram ini amalnya agak kotor ini, nggak ada yang awalnya gitu. Tapi kok idang ikut Muhammad katanya, bingung malaikatnya, mau tak mau aja, silakanlah masuk katanya. Itu urusan Allah nanti dalam sana katanya. Boleh masuk itu. Itulah kehebatannya Islam yang sebenarnya tadi itu yang bersahadat, yang ikut ulama. Kalau dulu ikut Nabi, kalau zaman Nabi yang ikut Nabi Muhammad orang beriman kepada Allah, yang nantang Nabi Muhammad orang kafir. Di zaman Nabi Musa yang ikut Musa beriman kepada Allah, yang nantang Musa orang kafir. Zaman sekarang nggak ada Nabi. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang yang mengikut
ulamanya ikut walinya. Yang tentang wali-walinya mereka itu orang yang nggak percaya. Kira-kira paham? Jadi kakek ulangnya pertama kali bahasa tadi itu, Allah itu menyuruh kita. Ya, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan jangan kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya langkah setan itu yang merugikan pada kamu. Jadi siapa yang disuruh masuk Islam? Orang yang beriman, bukan orang bukan orang kafir, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Kristen, tapi orang yang beriman. Jadi kamu merasa beriman enggak? Ya, kalau masa beriman kamu cepat-cepat masuk Islam. Untung kamu udah bersahadat. Jadi imannya tadi itu selamat, dijamin oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau kamu itu enggak milih masuk Islam, ya silakan saja. Itu hak individu, hak perseorangan kan. Karena Islam itu agama itu enggak dipaksa. Tapi kalau kamu ingin keselamatan, silakan kamu cari kebenaran. Al-Quran sama hadis itu kebenaran. Ya, yang kita bacakan ini ada Al-Quran, ada dasarnya, enggak ngawur. Ya, yang disuruh masuk Islam itu orang yang beriman. Andai kata kita enggak mau masuk Islam, enggak mau bersahadat, apa tuntutan Allah pada kita? Janganlah kamu mati sebelum dalam dirimu itu Islam. Dituntut oleh Allah enggak boleh mati dulu. Suruh betul-betul takwa, betul-betul percaya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, takwalah, patuhlah kepada Allah benar patuh. Apa yang dimaukan oleh Allah itu patuhilah. Wala namutuna wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum dirimu itu Islam. Itulah kritikan Allah kepada kita yang merengkel, yang mengandalkan agama keturunan, yang enggak mau kita bersahadat. Akhirnya Allah kritik, enggak boleh mati. Maka banyak orang matinya megap, payah mati. Mbak dibacakan Yasin baru bisa mati kan. Kenapa? Karena nggak mau sahadat. Coba perhatikan orang-orang yang bersahadat, bagaimana matinya. Udah pernah jumpai? Enak mati orang tidurnya gitu aja. Ada lagi teman kita namanya Pak Ngadino. Dia kerjanya tukang bangunan. Orang yang paling bandel, nggak tahu hukum dari kecil. Namanya anak pasaran. Ya, di pasaran orang kota sana. Tapi karena dia itu meyakini ajaran tentang masalah agama ini, dia bersahadat kepada Pak Sudar Gunanto, sahadat. Ketika dia itu meninggal dunia macam sinetron, kakek nyaksikan di kala itu 20 hari koma, nggak ingat apa-apa, macam orang mati tapi nggak mati, tahu koma kan, pingsan 20 hari. Udah nggak mampu lah, siapa itu rumah sakit itu nggak mampu, disuruh bawa pulang, dibawa pulanglah ke rumah oleh keluarganya. Disitulah kakek itu menengok dia di rumah itu kan, dia dalam keadaan koma. Sudah kumpul semua kawan-kawannya ngaji, kumpul semua keluarganya nunggu dia itu. Dia pun sadar, dia melek mata mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Meninggal pas mirip sinetron. Dulu kakek sering ngejek, mana ada orang mati macam gitu. Itu hanya sinetron yang ada. Kenyataannya Allah beritahu ada orang macam gitu itu. Enak, dia meninggal. Itu namanya Pak Ngadino, panggilannya Pak John panggilannya. Orangnya bandel. Saya kok bisa begitu meninggalnya? Enggak megap-megap, enggak begitu begini. Tapi dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tidur dia meninggal. Itu ada jaminannya. Mangkana akhiri kalamihi la ilaha illallah daulat jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah, jamin masuk surga. Jadi Pak Kadir itu masih surga enggak gara-gara?
Itulah keutamaan bersahadat. Diberikan walaupun amalnya itu sedikit, yang banyak dosanya, tapi ada jaminan daripada Allah itu masuk surga. Yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah contoh, kakek nyaksikan sendiri di kala itu. Orang Medan, orang daerah Tembung, pasar 11 Sungai Rotan. Itulah nyata di mata kakak sendiri bahwa ada orang yang meninggalnya itu dengan macam orang tidur dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kena dia itu bersahadat. Maka pikirlah kita orang-orang yang meyakininya bahwa syahadat itu penting, karena itu rukun Islam yang pertama, waktunya pun setelah balik dan berakal. Kalau kita sudah tua-tua, cepat-cepat kita syahadat sebelum datang ajal. Itulah Islam sebenarnya. Islam yang sebenarnya yang wajib kita yakini, yang punya dasar Al-Quran dan hadis. Jadi kalau agama keturunan, Islam keturunan itu enggak ada dasarnya, enggak perlu kita yakini. Harus kita tuntut lagi sampai ke dalamnya agar kita lebih baik agama kita yang kita yakini. Sedikit ibadah kita tapi besar pahala. Jangan besar ibadah kita sedikit pahalanya, jangan terbalik ya. Yang bisa itu sedikit ibadah kita tapi besar pahalanya. Mungkin pada malam hari ini hanya ini kakek utarakan untuk kita semua, karena ini permintaan tadi ya, permintaan ingin mengetahui Islam yang sebenarnya. Jadi kakek kasih tahu dengan dasarnya Al-Quran dan hadis. Al-Qurannya surat Al-Baqarah ayat 208, hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Muslim yaitu juz 7, kitab Muslim 7 dari Umar. Itu kalau hadisnya nanti dibuka itu kalau ahli hadis. Jadi kalau kita punya dasar kuat sama hadis, maka agama kita harus mengikuti saran Quran, mengikuti saran hadis. Itulah yang benar. Usikum wa nasitakullaha, kakak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.